Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita yang pertama, perkerasan jalan. Perkenalkan, nama saya Adrian Fatli, SPD MT. Saya sebagai dosen teknik sipil yang mengampu mata kuliah perkerasan jalan. Di sini kita mulai. Kita masuk kepada pengertian perkerasan jalan, di mana konstruksi jalan yang dibuat sejak lama karena aktivitas pengangkutan merupakan kegiatan dasar manusia. Pada awalnya dianggap konstruksi jalan tanah itu diperkeras, dianggap cukup karena beban kendaraan dan arus lintas masih ringan. Dengan perkembangan zaman, jalan tanah dinilai tidak memadai karena jalan tersebut mengalami kerusakan seiring dengan bertambahnya beban yang lewat di atas permukaan jalan tersebut. Oleh karena lapisan tambahan tersebut dilakukan dan diperkeras dengan maksud untuk memperkuat daya dukung terhadap beban lalu lintas, maka disebutlah dengan perkerasan. Kita bisa juga menyebutnya dengan pavement. Perkerasan yang dibuat untuk konstruksi jalan disebut dengan perkerasan jalan. Hal tersebut dimaksudkan untuk membedakan dengan perkerasan yang dibuat untuk tujuan lain, seperti bandar udara, parkir, dan terminal. Kita masuk kepada sub jenis perkerasan jalan. Beban kendaraan akan disalurkan dari roda ke perkerasan jalan yang ada di bawah roda tersebut. Nah, sebagian besar beban tersebut didukung lapis perkerasan di atas tanah dasar. Batuan butiran yang disusun dengan baik secara alamiah memiliki sifat saling mengunci, sehingga cukup stabil mendukung beban roda sampai ukuran berat tertentu. Jadi di sini kuncinya. Jadi kestabilan dari kuncian perkerasan tersebut itu memiliki batasan sesuai dengan berat yang dapat dia tampung. Namun demikian, jika beban yang bekerja di atas permukaan jalan ternyata meningkat dan melebihi kemampuan sifat saling kunci agregat, maka susunan butiran tersebut dapat lari. Oleh karena itu, maka diperlukan bahan ikat agregat yang menyatukan agregat. Pada umumnya, jenis perkerasan jalan dibedakan menurut bahan ikatnya, yaitu perkerasan jalan aspal dan perkerasan jalan semen atau beton. Untuk perkerasan jalan aspal, kita lihat di sini adalah perkerasan jalan yang permukaan bagian atasnya menggunakan campuran agregat dicampur dengan aspal. Jadi aspal adalah sebagai bahan pengikat dari agregat tersebut. Struktur perkerasan jalan aspal bersifat relatif lentur karena aspal dapat melunak bila suhu meningkat atau dibebani secara terus-menerus. Oleh karena itu, maka perkerasan jalan aspal sering juga disebut dengan perkerasan lentur. Nah, perkerasan jalan selanjutnya adalah perkerasan jalan beton atau semen. Adalah perkerasan jalan yang permukaan bagian atas menggunakan campuran agregat dicampur dengan semen. Jadi, semen adalah pengikat agregat dengan agregat. Itu kuncinya. Nah,
yang dibentuk menjadi plat-plat. Struktur perkerasan jalan beton aspal bersifat relatif kaku dengan ikatan kimia antara agregat dengan semen, menghasilkan struktur komposit yang keras dan kuat. Berarti jalan beton semen ini kalau diikat dengan agregat, semen dengan agregat, maka relatif kaku. Oleh karena itu, perkerasan jalan beton sering juga disebut perkerasan jalan kaku. Pertimbangan pemilihan konstruksi perkerasan jalan. Nah, kapan kita menimbang jalan tersebut kita laksanakan dengan konstruksi perkerasan jenis apa? Apakah perkerasan jalan lentur ataukah perkerasan jalan kaku? Melibatkan sejumlah faktor sebagai pertimbangannya, antara lain kita lihat di sini ada faktor teknis, ada faktor pendanaan, ada faktor kenyamanan, dan keamanan berkendara, bahkan seringkali harus mempertimbangkan aspek politis. Jika rencana perkerasan jalan nantinya melewati permukaan tanah dasar yang sudah keras, maka secara teknis cukup digunakan struktur perkerasan lentur. Jika rencana jalan terpaksa melewati daerah yang tanah dasarnya berdaya dukung jelek atau rendah, maka secara teknis jenis perkerasan kaku lebih stabil dalam mendukung beban. Jadi kuncinya di sini adalah kita harus mengetahui dulu bagaimana daya dukung dari suatu tanah tersebut. Namun perkerasan lentur pada umumnya memberikan kenyamanan yang lebih baik dibandingkan perkerasan beton. Kalau kita lihat, pernah saudara berjalan di perkerasan aspal, nah itu akan terasa lebih nyaman, ban kendaraan lebih nyaman daripada di atas perkerasan beton. Dan dilihat dari pembiayaan, terdapat sisi plus dan minus masing-masing tipe perkerasan jalan. Perkerasan lentur membutuhkan perawatan baik rutin atau berkala untuk mempertahankan kinerjanya agar tetap baik. Sedangkan perkerasan kaku pada umumnya dianggap tidak memerlukan perawatan rutin atau berkala. Namun, biaya pembangunan konstruksi perkerasan kaku lebih tinggi daripada biaya pembangunan perkerasan lentur. Ada dua jenis perkerasan jalan yang menggabungkan konstruksi perkerasan lentur dan perkerasan kaku, yaitu perkerasan komposit. Berarti kita lihat di sini, pertama tadi kita lihat adalah perkerasan lentur atau aspal, kemudian perkerasan kaku atau beton, kemudian yang ketiga adalah penggabungan perkerasan lentur dan perkerasan kaku yang disebut perkerasan komposit. Perkerasan komposit terdiri dari plat beton yang berfungsi struktural dan lapis tipis campuran beraspal yang berfungsi non-struktural. Berarti yang struktural di sini adalah betonnya dan aspalnya berfungsi non-struktural. Dengan demikian, dalam perkerasan komposit, plat beton yang mendukung beban lalu lintas, sedangkan lapis tipis campuran beraspal menyediakan kekesatan dan kerataan permukaan jalan. Jenis perkerasan komposit pada umumnya diterapkan pada perkerasan bandara atau jalan raya yang demand lalu lintasnya tinggi dan tuntutan persyaratan kinerjanya tinggi. Kita masuk kepada susunan dari perkerasan jalan. Perkerasan jalan dibangun di atas tanah dasar. Lapis perkerasan jalan langsung bersentuhan dengan roda kendaraan disebut lapisan permukaan.
atau surface. Nah, jadi kalau misalnya roda kendaraan kita menyentuh lapisan permukaan yang paling atas, nah paling atas itu disebut dengan surface course. Lapisan permukaan berfungsi struktural dan non-struktural. Jadi ada dua jenis fungsi dari lapisan-lapisan perkerasan jalan. Ada yang sifatnya struktural dan ada yang sifatnya non-struktural. Di antara lapis permukaan dan tanah dasar, terdapat lapisan antara yang disebut lapisan pondasi. Lapisan pondasi bersifat untuk mendukung struktur perkerasan jalan secara struktural dan sebagai lantai kerja untuk pembuatan konstruksi lapis permukaan. Lantai kerja diperlukan karena pelaksanaan pembuatan konstruksi lapisan permukaan melibatkan banyak peralatan berat. Lapis pondasi dapat dibuat satu lapis dengan jenis bahan yang sama. Seringkali lapis pondasi juga dibuat menjadi dua lapis yang berbeda kualitas, yaitu lapis pondasi atas yang kita sebut dengan LPA dan lapis pondasi bawah yang kita sebut dengan LPB. Jadi ada surface bagian atas dan di bawah ada LPA, lapisan pondasi atas, di bawahnya ada LPB, lapisan pondasi bawah. Nah, bahan susun perkerasan terutama berupa agregat, aspal, atau semen. Agregat merupakan komponen pendukung utama terhadap beban lalu lintas. Aspal atau semen merupakan bahan ikat butiran agregat yang menjaga agar agregat tidak lari pada saat pembebanan kendaraan bekerja. Penggunaan aspal atau semen tidak hanya terbatas penggunaannya untuk lapis permukaan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk LPA, LPB, bahkan tanah dasar sebagai bahan stabilisasi. Nah, untuk perkembangan konstruksi perkerasan, penyajian perkembangan konstruksi perkerasan dikenal pada peradaban manusia, yaitu sejak zaman Persia atau Mesopotamia sampai dengan zaman modern. Secara umum, konstruksi perkerasan yang dilaksanakan di lapangan menggunakan bahan-bahan konvensional, yaitu aspal minyak dan agregat yang ditambang langsung dari alam. Nah, di masa maju sekarang ini, pemanfaatan material inovatif sebagai bahan jalan serta pelaksanaan konstruksi jalan yang ramah di lingkungan mulai dipertimbangkan. Beberapa contoh inovasi yang digunakan sebagai bahan konstruksi jalan adalah tar atau bioaspal, serat alam, agregat hasil pengolahan limbah, komposit, serta smart advanced material. Ini adalah contohnya bagaimana era-era yang terjadi pada evolusi dari perkerasan jalan. Ini adalah bahan yang kita ambil untuk pengganti dari misalnya aspal. Nah, di poin A kita lihat ada cangkang kelapa sawit sebagai sumber pembuatan aspal hayati. Ada limbah kulit jagung sebagai sumber aspal hayati. Ada abu sekam padi sebagai bahan pembuatan batu bata. Dan ada komposit aspal dan paving block. Jadi paving block dicampur dengan aspal. Nah, kemudian di sini ada komposit blok semen. Ada juga komposit baja profil dan beton ringan. Nah, ini semua adalah bagaimana inovasi-inovasi yang dibuat dalam melaksanakan perkerasan jalan yang ada.
Nah, itu adalah pertemuan awal kita yang menerangkan, yang menyinggung tentang bagaimana apa itu dan apa susunan dan lapisan-lapisan dari perkerasan jalan yang kita pelajari, dan kita cukupkan sampai di sini. Kita sambung minggu depan pertemuan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.